Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Ibrani pasal yang kedua. Perintah Raja itu segalanya. Gambaran ini kita seringkali lihat di film-film klasik, di film-film kolosal. Misalnya ketika kita melihat film Cina kuno. Biasanya ada petugas kerajaan yang dia membawa surat perintah dari raja. Dan begitu dia membacakan surat perintah ini, apa yang terjadi? Semua orang yang mendengarnya sujud berlutut, menghormati raja. Padahal rajanya tidak ada, hanya selembar surat yang dibacakan. Tapi buat mereka ini mewakili raja sendiri yang bertitah atas mereka semuanya. Jadi tidak perlu rajanya hadir. Orang yang mewakili saja itu sudah dianggap bahwa dia seolah-olah adalah raja. Begitu surat titah raja itu dibacakan. Sekarang, kaitannya apa dengan ayat-ayat yang akan kita baca pada saat ini? Seperti yang sudah kita bahas di kemarin, bahwa orang Yahudi itu cenderung melihat dulu siapa pembawa pesannya, baru mereka menghormati pesan yang disampaikan seperti apa. Maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Berhenti dulu sampai di sini. Jadi pesan yang disampaikan malaikat itu penting. Pesan yang disampaikan malaikat itu berlaku. Dan orang-orang Yahudi menghargai, menghormati pesan yang disampaikan malaikat. Sekarang coba renungkan sama-sama. Kalau malaikat saja membawa pesan dari Tuhan dan mereka menaruh perhatian, mereka menghormati dengan sungguh-sungguh, mereka menghargainya. Pertanyaan saya, bagaimana jika pesan itu disampaikan secara langsung oleh Tuhan sendiri? Ayat yang ketiga dikatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kalau malaikat menyampaikan pesan Tuhan, semua orang mendengarkan. Apalagi pesan yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Yesus datang, dia bawa kabar keselamatan bagi semua orang, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Harusnya mereka mendengarkannya, harusnya mereka membuka hati untuk pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Apakah cukup hanya itu? Ternyata tidak. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kalau malaikat berpesan, malaikat menyampaikan perintah dari Tuhan, meneruskan firman dari Tuhan, mereka harus menghormati. Terlebih lagi kalau Yesus sendiri yang menyatakan hal itu, harusnya mendapat perhatian lebih. Dan serasa belum cukup, di dalam ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, baik dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Banyak tanda ajaib terjadi, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, bahkan Lazarus yang membusuk pun bisa hidup kembali. Orang yang menghadapi masalah-masalah yang rasanya mustahil terselesaikan, seperti orang yang dirasuk oleh roh jahat, bahkan bisa dibebaskan, dimerdekakan. Itu Yesus melakukannya, disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan mujizat-mujizat. Bagaimana mungkin kita menolak? Bagaimana mungkin kita menutup mata terhadap pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib? Hanya orang yang bebal, hanya orang yang sangat mengeraskan hati, yang mereka menutup hati untuk
kabar keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam kekristenan kita, seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bahkan berbicara langsung kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Tidak cukup itu, Tuhan seringkali meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat, supaya Anda dan saya yakin betul bahwa itu pesan daripada Tuhan sendiri. Alangkah bebalnya kita kalau sudah mendapat penyataan dan peneguhan seperti itu, masih saja kita tidak percaya, masih saja kita meragukan Dia. Berbahagialah kita yang hari ini selalu meyakini bahwa pesan yang datang daripada firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang meneguhkan pesan itu. Tuhan memberkati.